Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Dunrahma. Di sini kita akan membahas tentang konsep manajemen. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. 1. Pembagian kerja, division of work. Pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Setiap kerjaan harus memberikan tanggung jawab sesuai wewenangnya. 3. Disiplin. Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Kesatuan perintah, unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan perlu mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab sesuai wewenangnya. 5. Kesatuan arah, unity of direction. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diadakan oleh satu orang saja. 6. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, subordination of individual interests to the common good. Dalam setiap organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus berada di atas kepentingan pribadi. 7. Pemberian upah remuneration, gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi atas keterlibatannya dalam pekerjaan. 8. Pemusatan centralization, suatu wewenang dapat dipusatkan dan dapat pula didelegasikan untuk mempelajari kegiatan. 9. Jenjang jabatan, hierarchy. Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan garis wewenang. 10. Tata tertib, order. Ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan guna mencapai tujuan. 11. Keadilan, equity. Keadilan akan menimbulkan loyalitas karyawan, yaitu dengan memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. 12. Stabilitas karyawan, stability of staff. Stabilitas karyawan perlu dijaga agar pekerjaan dapat berjalan lancar. 13. Inisiatif. Setiap karyawan diberi kebebasan untuk mengemukakan inisiatif serta menjalankannya. 14. Semangat kerja, spirit de corps. Dalam setiap kegiatan harus ditemukan rasa semangat persatuan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi 1. Tenaga kerja, man. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. 2. Uang, money. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. 3. Mesin, machine. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. 4. Bahan, materialis. Kesediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. 5. Metode, Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. 6. Pasar, market. Pasar merupakan tempat menjual hasil produksi. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan, planning. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dengan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu A. What, apa yang dikerjakan. B. Why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. C. Where, di mana pekerjaan akan dilakukan. D. When, kapan pekerjaan akan dilakukan. E. Who, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. F. How, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. 2. Pengorganisasian, Perorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi, dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian perlu memegang prinsip A. Penetapan tujuan yang jelas. B. Pembagian kerja. C. Pelimpahan wewenang. D. Kesatuan komando. E. Rentangan kekuasaan. F. Tingkat kekuasaan serta koordinasi. 3. Penggerak, actuating. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk mencapai tujuan. Actuating merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut. A. Directing, yaitu dengan memberikan petunjuk dan pengarahan. B. Commanding, yaitu dengan memberikan perintah atau komando dengan tegas. C. Motivating, yaitu dengan memberikan alasan-alasan, bimbingan, nasihat, dan dorongan. D. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkan pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan-jabatan tertentu. E. Leading, yaitu dengan memberi contoh dan teladan yang baik untuk mencapai tujuan. Pengawasan, controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif. Pengawasan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mencegah penyimpangan. 2.
memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewangan. 3. Mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen. 4. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 5. Mendidik pegawai jujur. Tingkatan manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan. 1. Manajemen puncak, top manajemen. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam suatu organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi, yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. 2. Manajemen menengah, middle management. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini dibawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Pada manajemen puncak, misal kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. 3. Manajemen bawah, lower management. Manajemen tingkatan ini paling rendah dalam suatu organisasi sering disebut manajemen lini pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Contoh mandor supervisor. Tipe kepemimpinan. Dalam manajemen tidak lepas dari pemimpin. Cara seorang manajer memimpin berbeda-beda. Ada tipe pemimpin yaitu 1. Pemimpin otokratis. Model pemimpin ini seperti memiliki ciri A. Apa yang diucapkannya benar dan harus dilakukan. B. Menganggap bawahan sebagai alat kerja semata. C. Tidak mau menerima kritik atau saran. D. Tergantung pada kekuasaan formal. E. Menggunakan unsur paksaan. F. Cepat dalam mengambil keputusan. G. Sigap dalam menilai proses kerja. 2. Pemimpin militeristis. A. Menggerakkan bawahan dengan cara memerintah. B. Tergantung jabatan dan pangkat yang dimiliki. C. Formalitas berlebihan. D. Menuntut disiplin tinggi. E. Tidak mau menerima kritik dari bawahan. 3. Pemimpin paternalisti. A. Terlalu melindungi bawahan. B. Hampir tidak pernah memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. C. Memperlakukan bawahan seperti orang yang tidak tahu apa-apa. D. Tegas dalam mengambil keputusan. E. Karyawan merasa aman karena dilindungi. F. Menimbulkan ketergantungan. 4. Pemimpin karismatik. A. Daya tarik yang begitu besar. B. Bersedia menerima saran dan kritik. C. Mengutamakan kerjasama. D. Memberi kesempatan pada bawahan untuk berkreativitas dan meningkatkan kesejahteraan. E. Selalu mengembangkan diri agar lebih cakap dan bijaksana. F. Berani mengambil keputusan risiko tinggi. G. Menimbulkan ketergantungan bawahan. 5. Model demokratis. A. Memberikan kebebasan pada bawahan untuk berpendapat dan mengembangkan diri. B. Selalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. C. Selalu mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. D. Menyeimbangkan kepentingan tujuan organisasi dengan kepentingan tujuan bawahan. Bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan barang dan atau jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah A. Perencanaan produksi. Kegiatan yang meliputi rancangan produk, volume produk, proses produksi, lokasi tata letak secara rancangan pekerjaan. B. Pengorganisasian dalam produksi, yaitu kegiatan penentuan struktur organisasi produksi dan penetapan sistem kerja yang tepat. C. Penggerakan dalam produksi, yaitu kegiatan pemberian motivasi, perintah, pengarahan, dan koordinasi pada bagian produksi agar berjalan dengan baik. D. Pengawasan dalam produksi, yaitu merupakan tindakan koreksi dalam proses produksi. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan pencapaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen pada pemasaran adalah A. Perencanaan pemasaran, yaitu perencanaan di bidang produksi pasar dan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dalam mendistribusikan produk. B. Pengorganisasian pemasaran, yaitu kegiatan menciptakan struktur organisasi pemasaran yang baik dengan melakukan pendistribusian produk ke pasar. C. Penggerakan pemasaran, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian motivasi, koordinasi maupun komunikasi setiap sub bagian distribusi agar berjalan dengan baik. D. Pengawasan dalam pemasaran, yaitu kegiatan pengawasan terhadap seluruh saluran distribusi produk maupun penilaian atas hasil yang diperoleh. Manajemen pemasaran akan berhasil dengan baik jika didukung oleh 4 komponen yang sering disebut dengan marketing mix, yaitu 1. Produk, 2. Harga, price, 3. Saluran distribusi, place, 4. Promosi, promotion. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dan bagaimana penggunaan serta pengawasannya. Fungsi utama manajemen keuangan adalah A. Sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh dalam perusahaan maupun luar perusahaan.
B. Penggunaan dana. Dana yang ada pada perusahaan harus digunakan dengan sebaik mungkin. C. Pengawasan penggunaan dana. Dana yang ada harus diawasi penggunaannya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan dana dapat mengakibatkan kerugian. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Personalia terdiri atas A. Pengadaan pegawai. Kegiatan ini mencakup penentuan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas. B. Pengembangan tenaga kerja. Kegiatan ini mencakup pengembangan diri tenaga kerja baik melalui dikat, mutasi, delegasi, promosi, dan konseling. C. Pemberian kompensasi. Kegiatan ini mencakup penentuan upah, pemberian bonus bagi tenaga kerja. C. Pemberian kompensasi. Kegiatan ini mencakup penentuan upah, pemberian bonus bagi tenaga kerja. D. Pengintegrasian, yaitu kegiatan mencakup penentuan sistem pengupahan. E. Pemanfaat personalia. Kegiatan ini mencakup pendayagunaan tenaga kerja yang meliputi motivasi pemberhentian pensiun. 5. Manajemen administrasi, yaitu acara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menggunakan garis-garis kebijaksanaan dan operasional perusahaan. Dalam manajemen administrasi atau akuntansi ada beberapa tahapan, yaitu A. Pengumpulan data, B. Pencatatan data, C. Pengelombakan data, D. Pelaporan, E. Penafsiran data. Manajemen dalam kegiatan sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar karena adanya penerapan fungsi manajemen yang baik. Tujuan manajemen sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Fungsi-fungsi manajemen di sekolah. 1. Perencanaan. Dalam perencanaan terdapat kegiatan penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar awal, dan persiapan pembelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Evaluasi hasil belajar. Untuk menentukan sejauh mana peserta didik dapat menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan. 4. Evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses pengukuran dan penilaian semua program yang berkenaan dengan konteks lingkungan eksternal, input, proses, output, dan outcome. Bidang-bidang manajemen di sekolah. Bidang-bidang manajemen di sekolah meliputi 1. Manajemen kurikulum. Fungsi perencanaan berperan penting dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Dengan perencanaan yang baik akan tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Manajemen kesiswaan. Mempertimbangkan kompetensi si peserta didik. Dengan manajemen ini akan ditanamnya rasa cinta peserta didik terhadap sekolah. 3. Manajemen sarana dan prasarana. Pendidikan pihak sekolah berkewajiban memberikan pelayanan kepada peserta didik secara optimal dengan terpenuhnya sarana dan prasarana. Kegiatan pembelajaran dapat berlangsung efektif. 4. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pihak sekolah sebaiknya menjalin hubungan dengan masyarakat secara harmonis untuk membangun kepercayaan publik terhadap sekolah. 5. Manajemen tenaga pendidikan. Kepala sekolah memberi tugas. Manajemen tenaga kependidikan. Kepala sekolah diberi tugas dan pembagian kerja kepada guru. Tugas yang terencana dan terprogram akan menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran. 6. Manajemen keuangan. Perencanaan dan alokasi keuangan secara efektif dan efisien menghasilkan organisasi sekolah yang berkualitas. 7. Manajemen layanan khusus. Layanan khusus dapat berupa bimbingan. Layanan khusus yang terpenuhi akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. 8. Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah cara yang dapat Anda lakukan untuk menyeimbangkan waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang dan bersantai, beristirahat secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.